ujung terjauh, tempat bintang-bintang menenun permadani di angkasa, terletak sebuah kerajaan tersembunyi yang tak tercatat di peta manapun. Namanya adalah Astralis, kerajaan yang terbuat dari bisikan dan cahaya bulan. Astralis bukanlah tempat dengan rumah-rumah batu atau jalanan berdebu, melainkan sebuah labirin kabut keperakan dan pohon-pohon kristal yang pucat. Di tempat itu, waktu berdetak dengan lembut seperti sayap kupu-kupu yang terbuat dari es. Setiap malam di Astralis memiliki tanggung jawab besar, menjaga agar gerbang cahaya malam tetap terkunci. Gerbang ini adalah pintu masuk menuju dunia mimpi yang belum terwujud, tempat ide-ide cemerlang dan ketakutan paling dalam berdiam. Jika gerbang itu terbuka sebelum waktunya, mimpi bisa bocor ke dunia nyata, dan kenyataan bisa tersesat ke dalam mimpi. Penjaga gerbang di Astralis adalah seorang gadis muda bernama Lyra. Lyra tidak memiliki pedang atau baju zirah. Ia hanya memiliki sebuah lampion kecil yang terbuat dari cangkang siput laut dan sebuah selendang yang ditenun dari benang-benang kabut pagi. Tugasnya sederhana: berjalan melalui hutan kristal, menyentuh tiang-tiang gerbang, dan memastikan segelnya yang terbuat dari embun beku tetap utuh hingga matahari terbit. Malam itu, Lyra memulai perjalanannya. Udara terasa lebih dingin dan kabut lebih tebal dari biasanya. Saat ia berjalan di antara pohon-pohon yang memancarkan cahaya biru lembut, ia mendengar sebuah suara. Bukan suara yang menakutkan, melainkan suara yang merdu dan amat sedih, seperti melodi yang dimainkan oleh angin di atas lonceng kaca. Lyra berhenti dan mendekatkan lampion siputnya. Di balik sebatang pohon kristal, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat. Seekor musang bintang kecil yang meringkuk. Musang bintang memiliki bulu selembut bludru malam dan matanya berkilauan seperti debu komet. Ia sedang menangis. "Mengapa kau bersedih, wahai makhluk kecil dari langit?" tanya Lyra dengan suara yang selembut mungkin. Musang bintang mendongak, matanya yang berkilauan penuh air mata. "Namaku adalah Rin. Aku tersesat, Lyra. Aku seharusnya menuntun sepasang bintang kembar ke tempat mereka di rasi bintang malam ini. Tapi aku terbang terlalu dekat dengan bumi, dan kini aku tak bisa menemukan jalan pulang. Tanpa bintang kembar itu, ada kegelapan kecil di langit." Lyra tahu konsekuensinya. Bahkan satu kegelapan kecil di langit bisa membuat gerbang cahaya malam sedikit melemah. "Aku harus mengantar gerbang, Rin," kata Lyra. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ada kekosongan di langit. Ayo, ikut aku. Mungkin setelah aku memeriksa gerbang, kita bisa mencari jalanmu pulang." Lyra dan Rin pun melanjutkan perjalanan mereka. Setiap kali Rin merasa sedih dan bulunya meredup, Lyra akan meletakkan lampion siputnya di dekat musang bintang itu, berbagi sedikit kehangatan cahaya bulan yang tersimpan di dalamnya. Perjalanan mereka membawa mereka ke jembatan bisikan sunyi yang melintasi sungai air mata kuno. Saat mereka menyeberang, Rin terpeleset. "Aduh," pekik Rin. Ia menjatuhkan sesuatu yang selama ini ia genggam. Sebuah kunci perak berbentuk bulan sabit. "Itu apa?" tanya Lyra. Rin gemetar. Ini adalah kunci cadangan gerbang cahaya malam. Aku menemukannya di bawah akar pohon tua dan membawanya karena aku pikir itu indah. Aku tidak tahu apa fungsinya, sampai aku mendengar semua orang di sini berbicara tentang gerbang. Lyra merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Jika kunci perak itu jatuh ke tangan yang salah, seluruh alam semesta bisa berada dalam kekacauan mimpi yang tak teratur. "Kita harus mengembalikannya segera ke tempat yang aman, Rin," desah Lyra. Mereka pun bergegas menuju gerbang. Akhirnya, mereka tiba di tempat tujuan. Gerbang cahaya malam berdiri menjulang di hadapan mereka,
sebuah ukiran raksasa dari kristal hitam dan perak. Di tengahnya, mereka melihat segel embun beku yang dibuat Lyra mulai retak. Kabut di sekitar gerbang mulai bergerak aneh, membentuk bayangan menakutkan yang mencoba meraih mereka. Lyra tahu bahwa ketakutan terbesar dari mimpi yang belum terwujud sedang mencoba meloloskan diri. "Cepat, Rin!" Lyra berlari ke pilar tengah gerbang. Dia meletakkan lampion siputnya di atas pilar. Cahaya dari lampion itu menyebar, namun itu tidak cukup. "Rin, aku butuh bintang kembarmu," seru Lyra. "Sekaranglah waktunya kegelapan kecilmu harus terisi." Rin, yang tadinya ketakutan, menutup matanya. Ia mengingat kembali rasi bintang di langit. Ia mengingat jalur yang ia ambil, dan ia mengingat keindahan alam semesta. Dua cahaya kecil muncul di tangannya, dua bintang kembar yang ia cari selama ini. Dengan keberanian yang baru muncul, Rin melempar kedua bintang itu ke atas gerbang. Kedua bintang itu melesat naik, dan dengan sekali sentuhan ajaib, mereka menambal kegelapan kecil di langit. Dan pada saat yang sama, bintang-bintang itu menguatkan segel embun beku gerbang. Segel gerbang itu kini bersinar sangat terang, menahan semua bayangan. Kini giliran kunci perak. Lyra mengambil kunci itu dari Rin dan meletakkannya di ceruk khusus di pilar gerbang. Kunci itu berputar dan tenggelam ke dalam pilar, mengamankan gerbang lebih kuat dari sebelumnya. Lyra tersenyum lega. "Terima kasih, Rin. Kau menyelamatkan gerbang cahaya malam." Rin memeluknya. "Terima kasih, Lyra. Kau mengajariku bahwa hal-hal kecil yang tersembunyi, bahkan jika itu hanya sebuah kunci atau dua bintang kecil, memiliki kekuatan terbesar." Saat fajar pertama mulai menyentuh cakrawala, Lyra menyaksikan Rin terbang tinggi, membawa kedua bintang kembarnya kembali ke rasi bintang. Lyra lelah namun bahagia, berjalan menjauh dari gerbang yang kini aman. Ia kembali ke rumahnya yang terbuat dari awan lembut, berbaring di tempat tidur yang terbuat dari kelopak bunga teratai, dan menggenggam lampion siputnya. Ia tahu ada banyak perjalanan yang harus ia hadapi di kerajaan Astralis. Tetapi ia juga tahu bahwa bahkan di malam paling gelap sekalipun, selalu ada harapan dan teman tak terduga yang bisa membawa secercah cahaya. Sekarang, pejamkan matamu dan bayangkan dirimu ada di sana, di tengah kabut perak di kerajaan Astralis. Dengarkan bisikan pohon-pohon kristal, rasakan kelembutan bulu musang bintang. Cahaya lampion Lyra menjagamu, dan gerbang cahaya malam terkunci dengan aman. Tidurlah, mimpi-mimpi indah akan menunggumu sampai fajar kembali.